Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Amma ba'd. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa di dalam surat An-Nisa, rusulan mubasyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul wa kana Allah azizan hakima. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat 165. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tugas mereka, para rasul, yaitu menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan mereka kabar gembira dengan kebaikan serta memperingatkan mereka terhadap keburukan. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, menyeru manusia kepada Allah tugas bagi para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnih wa sirajan munira." Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Surat Al-Ahzab ayat 45-46. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya agar memberitahukan kepada umatnya bahwa tugas ini juga harus diemban oleh para pengikut beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Surat Yusuf ayat 108. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah memerintahkan rasulnya kepada umat untuk mengabarkan bahwa ini dakwah adalah jalanku, yaitu caraku, dan sunnahku, yaitu berdakwah kepada kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya, menyuruh umat kepada Allah dengan hujjah, keyakinan, petunjuk dia, dan setiap yang mengikuti menyeru kepada apa yang Rasulullah serukan atas hujjah, keyakinan, dan petunjuk syar'i. Maka Rasul dan pengikut mereka diperintahkan untuk menyeru manusia kepada tauhid dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan mereka terhadap kesyirikan dan bermaksiat kepada Allah. Ini adalah kedudukan yang mulia, jabatan yang tinggi bagi yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan dakwah berdasarkan pada aturan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Fussilat ayat 33. Berkata Ibnul Qayyim tentang orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang khusus yang lebih mulia kedudukannya dan paling tinggi derajatnya. Lalu pada saat orang-orang yang saleh mengetahui tujuan yang mulia ini, maka mereka betul-betul memperhatikan tugas ini. Mereka tidak hanya berjalan menyambutnya dengan jalan yang pelan, namun mereka berlari untuk menyambut tugas tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin." Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwa Nabi berkata kepada Ali radhiyallahu an pada saat beliau mengutusnya untuk memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar, "Unfud ala rislik
hatta tanzil bisahatihim thumma ud'uhum ilal Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun ni'am. Berjalanlah dengan pelan sehingga engkau mengepung mereka pada halaman benteng mereka. Kemudian serulah mereka kepada Islam dan beritahukanlah apa yang wajib mereka tunaikan berupa hak-hak Allah atas mereka. Demi Allah, sungguh jika ada salah seorang di antara mereka yang mendapat petunjuk karena dirimu, maka hal itu lebih baik bagimu daripada seekor unta yang merah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalik min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyuruh kepada suatu petunjuk, maka dia akan mendapat pahala yang sama seperti orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala yang mereka dapatkan sedikit pun. Renungkanlah wahai saudaraku, nilai keutamaan yang besar ini, di mana orang yang berdakwah akan mendapatkan pahala orang yang mendapat petunjuk karena dirinya walaupun dia sedang tertidur pada ranjangnya, atau dia sedang bekerja untuk kepentingan pribadinya. Bahkan pahalanya akan tetap mengalir sampai kematiannya, tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.